Halo sahabat Quran yang Mariman terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Salmatus dalam renungan harian Selasa 22 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa setelah Samuel disapih oleh ibunya, Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kunjungannya kepada Elisabet saudarinya, Maria dipuji bahagia oleh Elisabet. Ketika dipuji bahagia oleh Elisabet, Maria tidak lalu menjadi berbangga dan menyombongkan diri. Ketika ia dipuji bahagia, Maria kemudian memuliakan Allah. Sikap dan tindakan Maria itu mengingatkan kita bahwa semua hal baik yang kemudian mendatangkan pujian bagi kita sesungguhnya datang dan berasal dari Tuhan sendiri. Kalau Anda dipuji karena ketampanan dan kecantikan Anda, sadarlah bahwa itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Anda dipuji karena kesuksesan Anda dalam bidang tertentu, ingatlah bahwa itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Anda dipuji karena kecerdasan Anda, maka ketahuilah bahwa itu pun berasal dari Tuhan. Dan seterusnya, apapun yang mendatangkan pujian bagi Anda, bagi kita, ingatlah, sadarlah, ketahuilah, semua itu berasal dari Tuhan. Maka ketika kita dipuji, jangan larut dalam pujian tersebut dan kemudian menjadi bangga serta angkuh. Tetaplah merendah dan pujilah serta muliakanlah Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Maria ketika mendapatkan pujian dari Elisabet. Saudara-saudari yang terkasih, jadikan pujian yang kita terima sebagai hal yang menjadikan kita semakin dekat dengan Dia yang memiliki dan memberikan segala. Kita diajak untuk tahu, bersyukur, dan berterima kasih
atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Salah satu bentuk wujud terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan adalah dengan memuji dan memuliakan namanya, nama Tuhan. Itu jugalah yang dapat kita pelajari dari apa yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama hari ini. Hana, seorang wanita mandul yang kemudian dengan tekun berdoa memohon agar ia diberikan keturunan. Dan ketika Tuhan memberikan keturunan yang ia sebut Samuel, yang ia namai Samuel, ketika mendapatkan anak itu, ia kemudian datang kembali kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena ia tahu, ia sadar betul anak itu berasal dari Tuhan. Dan ketika ia tahu hal itu, ia sadar hal itu, ia kemudian memberikannya kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua mau diingatkan, semua hal yang ada dalam hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Kita dipuji karena hal-hal tertentu, hal-hal positif dari diri kita, semua itu berasal dari Tuhan. Dan apa yang kita miliki dalam hidup kita, itu juga berasal dari Tuhan. Maka tetaplah merendah dan tetaplah menjadi pribadi yang tahu bersyukur, yang selalu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.